Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Melda Julianti dengan NIM 1213624024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghafalkan inisial dan final dalam bahasa Mandarin. Bunyi yang pertama yaitu bunyi P. P termasuk ke dalam bunyi bilabial yang melibatkan bibir sebagai artikulator aktifnya. Ketika kita membunyikan bunyi P, diucapkan dengan menutup bibir atas dan bibir bawah sehingga membentuk suatu hambatan. Dan ketika hambatan itu dilepaskan, maka akan membuat bunyi letupan. Glotis dalam keadaan terbuka sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Cara mengeluarkan aliran udara yaitu non-aspirasi atau tidak disertai dengan udara. Bunyi yang kedua yaitu bunyi P. Tidak jauh berbeda dengan bunyi pertama tadi, perbedaan terletak ketika kita melepaskan hambatan. Bunyi P diproduksi dengan aliran udara lebih kuat sehingga menghasilkan bunyi aspirasi atau bunyi yang disertai dengan udara. P. Bunyi ketiga yaitu bunyi M. Bunyi M juga termasuk ke dalam bunyi bilabial yang dimana melibatkan bibir sebagai artikulator aktifnya. Terletak perbedaan yaitu ketika kita melepaskan hambatan tersebut terdapat bunyi meletup yang sedikit lebih lembut. M. Dan glotis dalam keadaan menyempit sehingga bunyi dialirkan dengan menggetarkan pita suara yang menghasilkan bunyi bersuara. Bunyi yang keempat yaitu bunyi F. Merupakan bunyi labiodental yang melibatkan bibir bawah dan gigi atas. Bibir bawah sebagai artikulator aktifnya dan gigi atas sebagai artikulator pasifnya. Diucapkan dengan posisi bibir bawah mendekati gigi atas dan membentuk celah sempit. Ini merupakan bunyi geseran yang dimana ketika dilafalkan sangat mudah memproduksi bunyi yang bising. F. Bunyi yang keempat yaitu bunyi S, yang dimana termasuk ke dalam bunyi apikodental yang melibatkan ujung lidah sebagai artikulator aktifnya dan gusi atas sebagai artikulator pasifnya. Bunyi ini diucapkan dengan posisi ujung lidah menempel pada punggung gigi bawah, daun lidah diangkat tegak ke atas dan menciptakan celah sempit. Ketika aliran udara melewati celah sempit itu membuat bunyi letupan berpadu dengan bunyi geseran. Aliran udara dikeluarkan secara non-aspirasi atau tidak disertai dengan udara. Glotis dalam keadaan terbuka sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang keenam yaitu bunyi S. Bunyi ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya yaitu bunyi S, yang dimana perbedaan terletak ketika bunyi S diproduksi dengan aliran udara lebih kuat dari rongga mulut sehingga menghasilkan bunyi aspirasi atau bunyi yang disertai dengan udara. S. Nah, glotis dalam keadaan terbuka sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang ketujuh yaitu bunyi S, yang dimana bunyi ini juga termasuk ke dalam apikodental yang melibatkan ujung lidah sebagai artikulator aktifnya dan gusi atas sebagai artikulator pasifnya. Diucapkan dengan posisi daun lidah tegak ke atas mendekati gusi atas hingga membentuk celah. Ketika melepaskan hambatan, aliran udara mendesak keluar dari ruang celah. Bunyi ini tidak diseret terlalu lama. Glotis dalam keadaan terbuka sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Selanjutnya bunyi yang ke-8 yaitu bunyi T. Bunyi ini termasuk ke dalam bunyi apiko-alveolar yang melibatkan ujung lidah bagian tengah sebagai artikulator aktifnya dan gusi atas sebagai artikulator pasifnya. Diucapkan dengan posisi ujung lidah bagian tengah menempel pada gusi atas sehingga membentuk hambatan dan terjadi letupan. Ketika kita melepaskan hambatan tersebut, maka aliran udara akan melalui ujung lidah dan meletup. Cara mengeluarkan aliran udara yaitu non-aspirasi atau tidak disertai dengan udara. T. Keadaan glotis yaitu terbuka sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi ke-9 yaitu bunyi T. Tidak jauh berbeda dengan bunyi sebelumnya. Perbedaannya terletak pada ketika kita melepaskan hambatan, aliran udara akan melalui ujung lidah dan meletup dan diproduksi dengan aliran udara yang lebih kuat sehingga menghasilkan bunyi aspirasi atau bunyi yang disertai dengan udara.
T, T, T. Glotis juga dalam keadaan terbuka sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang ke-10 yaitu bunyi N, N, juga termasuk ke dalam bunyi apikoalveolar yang melibatkan ujung lidah bagian tengah sebagai artikulator aktifnya dan gusi atas sebagai artikulator pasifnya. Diucapkan dengan posisi ujung lidah bagian tengah menempel pada gusi atas sehingga menutup. Aliran udara akan melewati rongga hidung dan menghasilkan bunyi nasal. N, N, N. Saat itu glotis dalam keadaan menyempit dan bunyi dialirkan dengan menggetarkan pita suara. N, N, N. Bunyi yang ke-11 yaitu bunyi L, L, L. Bunyi ini juga termasuk ke dalam bunyi apikoalveolar. Diucapkan dengan posisi ujung lidah bagian depan dan langit-langit keras tidak menutup penuh. Udara yang dikeluarkan melewati bagian samping. L, L, L. Pita suara bergetar sehingga menghasilkan bunyi suara. L, L, L. Bunyi yang ke-12 yaitu bunyi C, C. Bunyi ini merupakan bunyi apikopalatal yang melibatkan ujung lidah sebagai artikulator aktifnya dan langit-langit keras sebagai artikulator pasifnya, dengan ujung lidah tidak menggulung ke belakang. Diucapkan dengan posisi ujung lidah mundur ke belakang, tegak ke bagian belakang gusi atas sehingga terdapat celah di lidah. Ketika kita melepaskan hambatan harus ringan dan cepat agar bunyi tidak tersalah panjang. Aliran udara dikeluarkan secara non-aspirasi. C, C, C. Glotis dalam keadaan terbuka sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang ke-13 yaitu bunyi C, C, C. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Terdapat perbedaan ketika kita melepaskan hambatan. Terdapat aliran udara yang kuat keluar dari rongga mulut sehingga menghasilkan bunyi aspirasi. C, C, C. Glotis juga dalam keadaan terbuka sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang ke-14 yaitu bunyi sh, sh. Juga termasuk ke dalam bunyi apikopalatal. Diucapkan dengan posisi ujung lidah miring mendekati langit-langit keras dan sudut bibir ke arah samping. Ketika melepaskan hambatan, aliran udara mengalami geseran dari tengah celah. Saat memproduksi bunyi sh, hambatan tidak terlalu kuat. Sh, sh, sh. Glotis juga dalam keadaan terbuka sehingga bunyi yang dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Sh. Bunyi yang ke-15 yaitu bunyi r, r. Juga termasuk ke dalam bunyi apikopalatal. Diucapkan dengan posisi lidah yang mendekati langit-langit keras dan sudut bibir ke arah samping seperti bunyi sh. Ketika melepaskan hambatan, aliran udara mengalami geseran dari tengah celah saat memproduksi bunyi r. Hambatan tidak terlalu kuat dan glotis dalam keadaan menyempit sehingga bunyi dialirkan dengan menggetarkan pita suara. R, 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 r. Bunyi yang ke-16 yaitu bunyi c, c, c. Bunyi ini termasuk ke dalam bunyi lamina palatal yang melibatkan daun lidah sebagai artikulator aktifnya dan langit-langit keras sebagai artikulator pasifnya. Diucapkan dengan posisi ujung lidah tetap menekan gusi bawah, tidak menyenggol di antara dua gigi. Ketika membentuk hambatan, bagian depan lidah menyentuh bagian depan langit-langit keras. Aliran udara keluar melalui celah sempit, bergesekan menghasilkan bunyi dengan aliran udara yang tidak terlalu kuat atau non-aspirasi. C, 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 c. Glotis dalam keadaan menyempit sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang ke-17 yaitu bunyi c, c, c. Termasuk juga ke dalam bunyi lamina palatal dan tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Perbedaan terletak ketika kita melepaskan hambatan, terdapat aliran udara yang kuat keluar dari rongga mulut sehingga menghasilkan bunyi aspirasi. C, c, c. Glotis juga dalam keadaan menyempit sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang ke-18 yaitu bunyi sh, sh. Diucapkan dengan posisi ujung menekan gusi bawah, bagian depan daun lidah mendekati bagian depan langit-langit keras. Ketika melepaskan hambatan, aliran udara mendesak keluar melalui celah sempit, bergeseran menghasilkan bunyi geseran sh, sh, sh. Glotis dalam keadaan menyempit sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Sh, sh. Bunyi yang ke-19 yaitu bunyi k, k. Termasuk ke dalam bunyi dorsovelar yang melibatkan daun lidah sebagai artikulator aktifnya dan langit-langit lunak sebagai artikulator pasifnya. Diucapkan dengan posisi badan lidah ditarik ke belakang, akar lidah diangkat menuju pembatasan langit-langit keras dan langit-langit lunak. Ketika kita melepaskan hambatan, aliran udara menembus hambatan di akar lidah dan menghasilkan bunyi letupan dan aspirasi atau tidak disertai dengan udara. Ke, ke, ke.
ke. Garis juga dalam keadaan menyempit sehingga bunyi dialirkan tanpa mengeluarkan pita suara. Ke, ke. Bunyi yang ke-20 yaitu bunyi ke. Ini juga berbeda dengan bunyi yang sebelumnya. Terdapat perbedaan ketika kita melepaskan hangatan dan badan lidah ditarik ke belakang. Jarak antara ujung lidah dan punggung gigi lebih jauh. Aliran udara yang dikeluarkan dari rongga mulut lebih kuat sehingga menghasilkan bunyi aspirasi atau bunyi yang disertai dengan udara. Ke. Garis juga dalam keadaan menyempit sehingga bunyi dialirkan tanpa mengeluarkan pita suara. Bunyi inisial yang terakhir yaitu bunyi ke. Bunyi ini juga termasuk ke dalam bunyi dorsovelar yang membuatkan dalam lidah sebagai artikulator aktifnya dan langit-langit lunak sebagai artikulator pasifnya. Diucapkan dengan posisi badan lidah ditarik ke belakang, akar lidah menonjol, titik tinggi lidah berhadapan dengan perbatasan langit-langit keras dan langit-langit lunak. Ketika melepaskan hangatan, langit-langit lunak naik menghalangi jalan menuju rongga hidung dan aliran udara keluar dari celah bergeserkan menjadi bunyi ke. Garis juga dalam keadaan menyempit sehingga bunyi dialirkan tanpa menggetarkan pita suara. Final yang pertama yaitu final A, termasuk ke dalam vokal depan dengan posisi lidah rendah dan bentuk bibir tak bulat, juga termasuk ke dalam sonoritas vokal buka. Final yang kedua yaitu final O, termasuk ke dalam vokal belakang dengan posisi lidah tengah dan bentuk bibir bulat, juga termasuk ke dalam sonoritas tutup. O. Yang ketiga yaitu final E, termasuk ke dalam vokal depan dengan posisi lidah semi tinggi, bentuk bibir tak bulat, juga termasuk ke dalam sonoritas vokal setengah buka. Final yang kelima yaitu I, termasuk ke dalam vokal depan dengan posisi lidah tinggi dan bentuk bibir tak bulat, juga termasuk ke dalam sonoritas vokal tutup. I. Final yang keenam yaitu final U, termasuk ke dalam vokal belakang dengan posisi lidah tinggi, bentuk bibir bulat, dengan sonoritas tutup. U. Final yang ketujuh yaitu final I, termasuk ke dalam vokal depan dengan posisi lidah tinggi, bentuk bibir tak bulat, juga termasuk ke dalam vokal tutup. I. Final yang kedelapan yaitu I di bagian depan, termasuk ke dalam vokal apikal depan dengan posisi lidah tinggi, bentuk bibir tak bulat. Biasanya terdapat dalam kata se. Final yang kesembilan yaitu I belakang, biasanya terletak pada kata shi, termasuk ke dalam vokal apikal belakang dengan posisi lidah tinggi dan bentuk bibir tak bulat. Shi. Final yang ke-10 yaitu posisi ujung lidah menggulung berhadapan dengan langit keras yang menimbulkan bunyi I, A, ao, O, ya, ye, wa, wo, yao, yo, wai, wei, an, en, in, yen, wan, yen, ang, ing, ung, yang, wang, yong. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan terkait inisial dan final dalam bahasa Mandarin.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.